Oke, ketemu lagi dengan kita di video kali ini. Kita ingin bicara soal isu terkini, Ya, salah satu peristiwa yang sedang hangat dan trending atau viral di berbagai media sosial, yakni soal Palestina dan Israel. Nah, di video kali ini kurang lebih kita akan membahas atau menjawab 3 pertanyaan utama. Pertama, mengapa usaha-usaha perdamaian yang telah diusahakan antara kedua negara ini, kita tahu sendiri sudah sudah beberapa usaha perdamaian dilakukan dan itu tidak pernah langgeng, tidak pernah bertahan lama. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Israel dengan segala backingan atau sumber daya atau senjata yang dimiliki juga didukung oleh negara adidaya, kenapa dia tidak menghabisi saja Palestina? Yang ketiga, di mana kita orang-orang Indonesia atau orang-orang di luar kedua negara itu seharusnya berpijak, atau dalam tanda kutip di mana posisi kita supaya lebih bijak melihat peristiwa itu gitu. Nah, kurang lebih 3 hal itu yang akan kita bahas. Nah, di sini sudah ada Maruf dan kita coba jadi kita mulai dari pertanyaan yang mana, Maruf? iya itu saya pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama yakni Iya. silakan. Pertanyaan pertama kan kita persoalkan adalah kenapa sih perdamaian antara Palestina dan Israel yang sudah diselenggarakan beberapa kali tidak bisa bertahan lama? Ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari studi kecil-kecilan kita terhadap peristiwa ini. Pertama, ada 2 faktor yang melatar belakangi kenapa perdamaian itu tidak bisa bertahan lama. Pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bekerja di dalam negeri masing-masing, yaitu negeri Palestina dan Israel. Nah, kalau kita perumpamakan Palestina sebagai seorang ibu, Palestina telah melahirkan 2 anak. Pertama, anak bernama Fatah yang karakternya lembut. Yang anak kedua si Hamas yang karakternya lebih keras. Nah, Fatah ini anak yang pertama berhasil membentuk sebuah organisasi pembebasan Palestina yang diberi nama PLO, yang diakui oleh Israel dan Amerika Serikat sebagai organisasi yang mewakili suara rakyat Palestina. Nah, anak kedua yang si Hamas ini ternyata menjelma menjadi anak yang bandel karena mereka karena Hamas seringkali tidak menyukai perdamaian yang diselenggarakan oleh kakaknya. Tapi itu punya alasan, anak-anak bandel ini punya alasan karena mereka bergerak secara ideologisasi bahwa dia tidak mengakui adanya negara Israel, maka tidak mungkin ada perdamaian antara Israel dan Palestina. Nah, itu. Kemudian faktor intra di pihak Israel itu ada orang tua kolot bernama Benjamin Netanyahu yang waktu muda dia menjadi biang keladi atas terbunuhnya Perdana Menteri Yitzhak Rabin yang pada tahun 1994 itu mengadakan perdamaian Oslo dengan Shimon Peres dan Yasser Arafat. Tapi Benjamin Netanyahu ini mengompori berbagai pihak, utamanya Zionisme, penganut Zionisme, yang akhirnya membuat Yitzhak Rabin dibunuh oleh seorang ekstremis kanan dengan cara ditembak. Jadi Benjamin Netanyahu itu orang kolot yang kalau kita mau musuh-musuhan, itulah seharusnya pihak yang harus kita musuhi. Oke. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Ada negara-negara di luar Palestina dan Israel yang berusaha untuk membagi kue Timur Tengah. Pertama, Amerika Serikat di belakang Israel itu kentara sekali. Mereka berusaha untuk menjadikan Israel sebagai jalan masuk utama untuk menguatkan taringnya di Timur Tengah. Kemudian di belakang Palestina, yaitu Hamas dan Fatah. Di belakang Hamas ada Qatar dan Iran. Qatar, Iran dan Saudi Arabia memiliki kepentingan yang besar untuk menguasai Teluk untuk Timur Tengah. Jadi 2 faktor inilah yang kemudian mengapa menjadikan perdamaian itu tidak bisa berlangsung lama. Ada faktor politisnya dan itu jauh lebih realistis kita bahas daripada kita membenturkan Palestina dan Israel ini dalam konflik agama atau benturan antar agama. Jadi tidak fair kalau kita berusaha untuk
membenturkan antara Muslim dan Yahudi. Kita membenturkannya sebagai kepentingan-kepentingan politis. Itu. Ya, nah perlu juga teman-teman, saya juga sebenarnya ingin menegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak oleh Ma'ruf adalah sebuah metafora atau sifatnya metaforis gitu. Jadi untuk menyebut satu gerakan atau satu partai gitu. Nah, selanjutnya adalah pertanyaannya, mengapa Israel dengan, ya kita tahu seperti yang dijelaskan, mengapa dia tidak menghabisi saja Palestina? Kalau kita lihat kekuatan militer Israel yang kemudian didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, amat sangat mudah bagi Israel untuk bisa mengalahkan Palestina dalam waktu singkat atau menguasai jalur Gaza dan tepi barat. Itu sebenarnya mudah sekali. Tapi ada beban internasional yang dibebankan oleh Israel kalau dia sampai membumi hanguskan secara dalam waktu singkat negeri Palestina. Maka Israel bisa terjerumus ke dalam kejahatan-kejahatan perang. Jadi upaya mereka akan selalu sangat pelan-pelan untuk mengurangi kekuatan Palestina, utamanya label terorisme kepada Hamas. Itu salah satu cara Israel untuk mengimunisasi dirinya dari pengadilan internasional. Jadi kita sebagai pengamat yang berada di luar konflik itu atau berada di luar perseteruan itu tidak boleh terperangkap pada persoalan label terorisme. Jadi betul-betul mainan bagi Israel untuk mengimunisasi semua serangan roketnya ke pemukiman warga sipil. Oke. Begitu juga sebaliknya. Seharusnya kita tidak terpengaruh sama idiom kolonialisasi terhadap kaum Palestina untuk menyerang, Hamas menyerang Israel misalnya. Ya, dan pertanyaan ketiga, nah serupa dengan atau relevan dengan yang saya bilang tadi, apa cara yang tepat atau yang bijak bagi kita untuk kita gunakan dalam melihat fenomena ini gitu, dalam posisi mana pada posisi mana di mana kita bisa melihatnya dengan cara yang fair gitu. Pertama sih kita tidak harus mengedepankan narasi agama, karena itu sulit sekali untuk mengemukakan konsep-konsep narasi agama ke dalam persoalan ini, karena itu memang bakal menjadi perhadap-hadapan. Dan kita juga harus berhenti untuk mencari siapa sih yang jahat di antara keduanya, di antara Palestina dan Israel ini, karena kita juga bakal terperangkap kalau kita bilang Israel itu jahat karena meluncurkan roket ke Palestina. Kita juga kan diberi berita bahwa Hamas juga meluncurkan roket ke Israel. Jadi mereka sebenarnya berdua dalam hitungan siapa yang jahat, keduanya jahat. Jadi kita sulit untuk bersikap fair. Jadi bagaimana caranya ya, kita harus keluar dari persoalan itu. Kita harus tidak melihat atau mencari siapa yang jahat, tapi kita bisa memandangnya dengan ukuran mana yang lemah dan mana yang kuat. Yang lemah tentu saja dalam hal ini adalah Palestina, dan yang jauh lebih kuat adalah Israel. Nah, ukuran ini bisa memberikan jalan keluar sebenarnya agar yang kuat bisa lebih bersikap dewasa, agar tidak merongrong yang lemah. Dalam pidato Shimon Peres itu sendiri ada satu isi kalimatnya bahwa dia berterima kasih kepada pasukan militer Israel yang telah memberi mereka kemenangan. Tapi salah satu kemenangan sejati bagi bangsa Israel adalah berhenti untuk menang. Berhenti atau keluar dari kebutuhan untuk memenangkan perangan. Itu bagus sekali bagi saya sih, kayak itu bisa menjadi semacam siraman di tengah banyaknya bunga-bunga yang terinjak. Yang lain yang menurutku juga penting adalah kita harus meluruskan atau melihat persoalan Palestina Israel ini sebagai adanya unsur kemanusiaan diinjak-injak. Itu juga kita perlu bela, karena kalau kita mau masuk pada peta politik antara Palestina dan Israel, kita akan terjebak pada kerumitan yang luar biasa. Jadi kita harus bela adalah bangsa Palestina.
kita harus membela bangsa Palestina atas nama kemanusiaan. Bukan karena kita ingin lebih populer atau mengedepankan kepentingan politik. Ya itu juga kebiasaan kita untuk tidak mengikuti atau menjadi pengikut tokoh-tokoh politik yang menjadikan isu-isu Palestina sebagai sebuah primadona. Itu banyak dilakukan, dan juga ada yang berusaha untuk menggali sejarah Palestina Israel jauh ke zaman kuno sampai ke pekerjaan Shlomo hanya untuk ini melegitimasi prasangkanya terhadap kaum di luar dirinya. Kayak kita orang Islam, ya kita harus menggali sejarah hanya untuk melegitimasi dan menjelek-jelekan kaum Yahudi. Seperti itu tidak fair. Gitu sih, Alfian. Oke. Jadi ya sekali lagi teman-teman, begitulah tadi sebaiknya posisi kita seharusnya. Dan seperti di video saya sebelumnya, saya sebenarnya sudah bahas soal ada satu cara pandang yang buruk, yakni menggunakan dalih agama dan mengeneralisasi Dan dalil sejarah. Ya orang Yahudi begini gitu. Kalau misalnya teman-teman mau nonton di video saya soal Felix Xiao dan generalisasi orang Yahudi. Meskipun video itu tidak dibuat dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Maruf sudah mau menjawab beberapa pertanyaan dari kita. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di segmen komentari selanjutnya. Terima kasih.